Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak sekalian, para jamaah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, yang hadir ada yang Mas Faris ada? Mas Faris. Ini Mas bukunya. Saya janji mau saya beri kitab. Ya mudah-mudahan besok jadi kader kita ya. Dan terima kasih. Saya tidak melanjutkan kalau yang kajian subuh itu, tetapi ngambil dari pikiran kitab yang lain. Ada 46 judul. Judulnya adalah Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat. Kitabnya aslinya kayak begini, kecil, tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia jadi begini. Pertama dalam kitab ini yang dibahas adalah Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Di situ nanti kita dikenalkan ada 73 golongan dari umatnya Nabi itu. Tetapi kata Nabi dari 73 tadi, yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Nah itu yang kita bahas selama Ramadan ya, 2 kali insyaallah ya. Pertama adalah kita diberi dalil, karena orang mengetahui agamanya itu harus pakai dalil ya. Jadi ada dalam salah satu usul ya, kitab salah satu usul, orang Islam itu wajib mengetahui 3 hal. Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengerti tentang nabinya. Dan yang ketiga ma'rifatu dinihi al-Islam, mengerti agamanya Islam. Tapi ma'rifatu ini semuanya bil adillah, pakai dalil. Bukan katanya, tapi bil adillah. Nah, polanya kitab ini juga begitu. Bahas satu poin itu dimulai dengan al-adillah dulu, dalil dulu. Baru ada penjelasannya. Al-Firqatun Najiyah, ini judulnya, golongan yang selamat. Seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian itu dengan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Oh, kalau begitu perintahnya Allah supaya umat Islam itu berpegang teguh kepada agama yang kokoh, yang kuat ini. Jawabannya iya. Loh, kok tidak boleh bercerai-berai? Wala tafarraqu tadi, tidak boleh bercerai dari agama yang satu itu. Bukan maksudnya ini umat Islam dalam satu organisasi, ini umat Islam saudara kita yang lain dalam organisasi yang lain. Organisasi itu adalah alat saja, yayasan itu juga alat saja. Tetapi dalam kitab yang lama namanya dakwah, itu dakwah bukan ke yayasan, bukan ke organisasi, bukan ke mazhab, tapi dakwah itu ilallah. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak ke aliran-aliran tadi, tapi ilallah, mengajak kepada Allah. Nah ini juga begitu. Maka berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Ya. Dalil yang kedua pakai surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin.
Ini yang dibahas subuh keempat itu, ahad keempat maksudnya. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang musyrik. Nah, kalau tidak boleh seperti orang musyrik, apa karakteristiknya daripada orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum, yang mecah agamanya. Coba saya kembalikan ke kita semuanya. Apakah agama kita ini adalah agama yang satu? Jawabannya, ya. Apakah agama kita ini agama tauhid? Apakah agama syirik? Jawabannya agama tauhid. Dalam sejarah agama, lebih dahulu mana antara tauhid dengan syirik? Lebih dahulu tauhid. Syirik itu kemudian, Pak, berikutnya. Jadi periodisasi dari Nabi yang pertama dan seterusnya itu semuanya masih akidahnya tauhid. Munculnya kesyirikan itu pada zaman periode Nabi siapa? Nuh. Di kitab yang kemarin sudah dibahas. Jadi yang utama itu tauhid. Maka di dalam surat Rum ini, wala takunu minal musyrikin. Anda jangan seperti orang musyrik ya. Ya. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mecah agama. Agama yang satu, agama tauhid itu adalah orang berbuat syirik. Ini berarti mecah agama. Oh, kalau begitu kalau kita kembali ke tauhid itu kita mengutuhkan kembali agama, Pak. Jawabannya iya. Tapi begitu orang syirik, berarti orang ini apa? Mecah agama. Jadi firqah itu pecah-pecah itu maksudnya pecah dari situasi agama yang tauhid tadi. Ya. Wa kanu syi'an, dan mereka itu menjadi golongan-golongan karena dipecah. Syirik itu agama tauhid itu dipecah. Ya. Nah, makanya di sini juga ada diterangkan anwa'us syirkil akbar, macam-macamnya dari syirik besar. Ya. Ya, sebenarnya di kitab yang lama itu juga sudah dibahas itu anwa'us syirkil akbar, tapi tidak secara dalam satu bab, berbeda-beda babnya. Kemudian dalil yang berikutnya, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Kata Nabi, aku wasiatkan Anda semuanya supaya takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, patuh dan taat. Patuh dan taat kepada agama yang satu. Wa in ta'ammara abdu alaikum abdun habasyun, walaupun yang memerintahkan kamu itu adalah hamba saya potong. Inilah yang dipakai dalil oleh sebagian saudara kita. Umat Islam itu kalau ada kepemimpinan secara nasional atau regional yang sudah disepakati, maka harus patuh kepada pimpinan yang disepakati itu tadi. Pertanyaannya begini, apakah mentaati kepemimpinan yang sudah disepakati, yang sudah dipilih bersama itu mutlak? Jawabannya mutlak apa tidak? Tidak. Nah, ini jangan kacau Pak ya. Ya, karena kemutlakan itu hanya pada siapa? Allah dan Rasulnya. Ini sudah pernah dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang mutlak itu Allah dan Rasulnya. Ini mustaqillah, berdiri sendiri. Kalau ulil amri ini tabi'ah, mengikuti. Maka di lafal yang digandengkan di ulil amri itu tidak ada pengulangan atiu, tapi yang ada pakai wa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah ini enggak wa atiu, tapi apa? Wa ulil amri minkum. Tapi perintahnya Rasulullah kalau sudah disepakati, ya sampean tidak boleh tidak taat selagi mereka tidak melanggar hukum dan syariatnya Allah. Saya ulangi, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku perintahkan kalian itu untuk taat sama Allah, patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah Anda itu hamba sahaya. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau sampai nanti hidup terus, kata Nabi. Nah, ini Pak yang ada hubungannya dengan judul golongan yang selamat tadi. Ya.
Kalau sampai nanti fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kalau sampai nanti hidup terus selalu tahu ada banyak perbedaan, ikhtilaf. Saya tanya sebelum saya teruskan hadisnya. Solusinya kemana? Kalau sampai nanti hidup terus tahu banyak ada khilaf, perselisihan di antara umat Islam dari sisi agama, solusinya gimana? Ini jelas seperti surat itu tadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kamu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan siapa? Ali. Sekarang saya tanya. Oh, kalau begitu jika Nabi tidak melaksanakan, kemudian sahabat yang 4 ini melaksanakan, khulafaur rasyidun, boleh kita ikut sahabat yang 4? Halo? Ini pintu masuknya, Pak. Jadi kalau Nabi tidak melaksanakan, tapi kemudian imam yang 4 tadi, khulafaur rasyidun yang 4 tadi melaksanakan, boleh diikuti, Pak? Ini pintu masuknya. Tapi kalau didasarkan lebih rojeh mana, kredibel mana, ikut Nabi sama ikut khulafaur rasyidun? Nabi. Jangan salah paham, ada istilah rojeh. Yang lebih kredibel, lebih dipertanggungjawabkan, lebih otentiknya itu loh. Ikut siapa? Nabi. Itu bukan mendelet hadis ini, enggak. Tapi kalau didasarkan tadi, yang jadi masalah, nah itu di TK dibahas. Ya mohon maaf. Kalau Nabi tidak mengerjakan, khulafaur rasyidun tidak mengerjakan, kemudian para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, imam mujtahid juga tidak, tahu-tahu ada sebagai ritual agama. Nanti maksud saya tidak beri contoh supaya enggak terlalu bertele-tele. Contohnya nanti di bab-bab berikutnya. Saya ulangi. Kalau Nabi tidak mengerjakan, khulafaur rasyidun mengerjakan. Tak rubah sekarang. Nabi tidak mengerjakan, khulafaur rasyidun mengerjakan. Boleh diikuti, Pak? Boleh. Tapi kalau Nabi tidak, khulafaur rasyidun tidak, para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, tabi'in juga tidak, imam yang 4 juga tidak, tahu-tahu ada sebagai ritual agama, boleh diikuti? Nah, di situ nanti ada banyak diskusi pembahasan. Makanya tadi saya katakan yang rojeh ikutilah Nabi. Nah itu di fikih nanti pakarnya itu Pak Zahra itu Pak Profesor Zahra. Diteliti mana ini. Ada banyak perbedaan di situ. Jadi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, kalau kamu hidup terus ada banyak perselisihan, fa alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha. Pegang teguhlah, wa'addu bin nawajid. Itu istilahnya, yang sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin itu sampean pegang, lalu gigitlah dengan gigi apa? Yang besar itu apa namanya? Geraham. Sangat kuatnya itu perintahnya Nabi. Pegang, kalau kamu ada perselisihan, ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelah saya yang 4 itu, pegang teguhlah, bahkan gigitlah dengan gigi apa? Geram. Masih ada terusnya, Pak. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Takutlah kamu terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Saya pakai terjemahnya begitu. Perkara-perkara yang diadakan. Perkara apa itu, Pak? Perkara agama apa perkara dunia? Kata Rasulullah, perintahnya takutlah terhadap itu kamu. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Nah ini bahasa hadis saya baca, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Saya tidak masuk di definisinya dan macam-macamnya. Tapi warningnya Nabi sudah jelas tadi. Agama itu jangan dipecah. Dari akidah ya tauhidnya, dari sisi ubudiyah ya ikuti apa? Sunnah. Ketika keluar dari situ, itu namanya kalau tauhid orang ini musyrik.
Karena keluar dari agama tauhid. Nah, sekarang kalau orang keluar dari agama yang sunnah, Nabi tidak mengerjakan khulafaur rasyidun tidak, tabi'in tidak, tabi'in juga tidak, imam mujtahidin juga tidak. Ini perintahnya Rasulullah, takutlah kamu terhadap sesuatu perkara yang diada-adakan. Iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Saya tidak membahas hadis itu secara panjang lebar, tidak memberikan contoh-contoh, tetapi warningnya Nabi, peringatannya Nabi, suruh mengikuti yang disunahkan saja. Saya beri contoh. Mohon maaf ini saya tidak menohok siapa-siapa. Saya tak baca ayatnya Pak ya. Ya, kalau ayat ini merintah apa? Pasti jangan tahu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa? Baca? Saya balik sekarang. Apakah ketika ayat itu turun kemudian para sahabat itu tanya sama Rasulullah, lafalnya bagaimana Nabi? Ngerti maksud saya Pak? Saya ulangi. Kalau perintah sholat, caranya sholat diperagakan sama Nabi. Betul Pak ya? Kalau caranya haji dan umroh, caranya melaksanakan contohnya diperagakan oleh siapa? Nabi. Caranya membaca sholawat itu diperagakan apa dilafalkan? Dilafalkan. Dan deretan hadis banyak. Ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik, bagaimana nusalli alaik? Nabi, kita kan diperintah baca salawat, bagaimana lafalnya? Nah disitulah Nabi menerangkan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Di bab 30 berapa itu nanti dibahas di situ. Maka saya selalu menganjurkan jamaah supaya tidak timbul masalah, maka baca saja lafal salawat Nabi yang diajarkan oleh Nabi di dalam apa? Hadis. Nanti maksud saya Pak? Halo? Iya. Belum 10 hari kan puasanya. Belum 10 hari. Karena ada juga lafal itu Nabi tidak mengajarkan, khulafaur rasyidun juga tidak, ya. Para tabi'in juga tidak kenal itu. Kemudian Imam Mujtahid juga tidak kenal. Moro-moro ada banyak lafal selawat itu. Di sini diberi contoh macam-macam. Inilah kitab ini maksudnya menggiring, mengajak pada pembacanya supaya mengikuti yang selamat ini. Warningnya Nabi tadi. Ya. Terlepas orang itu sependapat atau tidak, tapi ada argumentasinya. Maka kata Rasulullah, kalau yang dari saya tadi, tamassaku biha wa antu 'alaiha binawajid. Pegang teguhlah yang dari saya dan khulafaur rasyidin tadi. Lalu diberi tambahan, gigitlah dengan apa tadi? Gigi yang besar ini, gerah. Ya. Nah, baru ini Pak. Pecahnya 73 golongan itu. Nanti jenengan pilih yang mana itu, golongan yang nomor berapa. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintain wa sab'in. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya orang ahli kitab sebelum kamu itu pecah menjadi 72 golongan. Tapi umatnya Nabi, kata Nabi, pecah menjadi 73. Banyak mana Pak? Ya sudah jelas banyak. Umatnya siapa? Nabi. Wa inna hadhil millah, dan agama ini, kata Rasulullah, sataftariku ala salasin wa sab'in, akan pecah menjadi 73 golongan. Jangan tidak usah cari 73 itu apa saja Pak Ustaz ciri-cirinya, enggak usah, enggak diterangkan. Nanti cuma satu toh yang diterangkan cirinya itu. Saya ulangi, wa inna hadhil millah, dan agama ini iftaraku ala salasin wa sab'in, itu pecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan yang satu golongan di surga. Pertanyaannya,
Kita milih yang mayoritas ta milih yang minoritas? Lah kalau milih yang minoritas ya gak menang sampean. Antara 72 bandingannya dengan apa? 1. Tapi panjenengan tidak boleh yang 72 kira-kira ini Pak, jangan. Nabi juga tidak menunjukkan itu. Yang 72 itu siapa? Yang 1 inilah yang diterangkan dalam kitab ini. Dan jenengan pedomannya yang 1 itu tadi. Ya, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahuilah orang ahli kitab di antara kalian sebelummu itu pecah menjadi 72. Wa inna hadhil millah, dan agama ini sataftariku ala 73 akan pecah menjadi 73. Tintani wa sab'un 72 di neraka wa wahidatun fil jannah, dan 1 di surga. Pak, Raudhatul Jannah itu apa sih maknanya? Berarti orang yang masuk di sini berarti masuk di mana maksudnya? Diharapkan orang itu kemudian masuk di taman surga, betul Pak ya? Ada rambu-rambunya enggak yang diberikan oleh Nabi supaya orang digiring di sana? Dari sisi tauhid nanti yang dipedomani ini. Dari sisi fikih nanti sunnah Nabi yang mana? Kalau pelajarannya tauhid berarti yang dibahas, kalau tidak tauhid ya syirik gitu loh. Kalau pelajarannya ya fikih, kalau tidak sunnah ya apa? Bid'ah. Nah ini yang kita harus hati-hati karena ini ada perbedaan itu di bid'ah-bid'ahnya itu Pak ya. Begitu. Nah sekarang yang 1, siapa yang 1 golongan tadi Pak? Kalau saya tanya panjenengan ya mesti kita milih yang berapa? Bukan milih yang 72, tapi milih yang 1. Tidak bermaksud seolah-olah hanya kita kemudian orang lain, tidak. Saya ulangi, tidak bermaksud mengatakan seolah-olah hanya kita dan yang lain, tidak. Tetapi ikuti rambu-rambunya. Nah itu maksudnya. Ya. Kemudian Nabi wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah, kata Nabi. Yang 1 itu di surga Mas, yaitu jamaah. Inilah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Bapak-bapak ada yang bawa Quran? Ya, nanti jenengan cek ya. Sebelum dibaca itu dilihat dulu ayatnya, suratnya. Semoga saya tidak salah menyebut, yaitu surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Surat apa itu Pak? At-Taubah ayat 100. Tapi saya tak teruskan ini dulu. Nanti ke Al-Quran itu. Kata Rasulullah tadi yang 1 itu adalah al-jamaah, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang berbeda, kulluhum finnar illa millah wahidah. Semua di neraka kecuali yang 1. Nah ini loh, penulis kitab ini kepingin memberi penjelasan kepada siapa saja yang baca dan mendengarkan. Kalau sependapat, kalau visi misi kita di dunia itu meraih surga, ikuti petunjuk ini. Ya, dari sisi akidah maksudnya, ya. Kemudian kulluhum binar illa millah wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Perhatikan, ma ana alaihi wa ashabi. Saya mendengarkan di YouTube ceramahnya ustadz dari golongan mana saja, madhab saja, apa saja, semuanya pakai hadis ini. Yang masuk surga itu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan yang ditempuh oleh saya dan oleh para sahabat saya. Saya ulangi, yaitu jalan yang ditempuh oleh saya dan oleh sahabat saya. Berarti nggak boleh cari jalan sendiri Pak ya, dari sisi agama maksudnya. Halo? Iya. Makanya saya suruh buka surat apa tadi? Atau ayat 100. Kalau berkenan dibaca terjemahnya, monggo, supaya agak ada variasi yang berbeda suaranya. Monggo. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Ya.
As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Jangan termasuk golongan yang ini, Pak. Halo? Ini loh di Rodatul Jannah loh. Masuk ini enggak kira-kira? Ya enggak, wong 2022 masih hidup kok. Nah, saya tak cocokkan ya. Surat 9. Jadi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Lanjut, Pak. Ya, wes. Termasuk yang itu juga? Tidak. Coba saya cek. Muhajirin ini siapa ini, Pak? Orang yang saat itu hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk mempertahankan iman dan akidahnya, mengikuti Rasulullah. Betul, Pak? Ya. Yang Ansar itu siapa? Penduduk asli Madinah. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, Pak ya. Nanti panjenengan ketemu tentang marhalatun Nabi. Marhalatun Nabi itu periodisasi dari Nabi dalam pembinaan umat itu. Kalau menurut pakai bahasa sekarang, orang kalau mau sukses memimpin, ikuti cara Nabi dalam tahapan pembinaan. Satu, ini menyimpang sedikit tapi ada hubungannya dengan itu. Marhalatut tauhid. Yang dikuatkan dulu akidah tauhidnya, Pak, kalau muslim. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Dan disitulah ketemu istilah orang muhajirin itu dipersaudarakan dengan orang Ansor. Di internal orang Madinah ada suku Aus dan Khazraj juga disatukan sama Nabi. Di internal umat Islam juga dipersaudarakan terhadap sesama manusia dengan orang yang bukan Muslim. Maka ada piagam Madinah itu tadi. Saya ulangi, kalau orang mau sukses memimpin, ikuti Nabi. Marhalatut tauhid, akidahnya dulu, lalu dipersaudarakan antar Muslim maupun Muslim dengan yang bukan Muslim. Kalau itu kemudian kuat enggak kira-kira, Pak? Lalu yang ketiga, al-istiqdad, persiapan. Yang keempat, tahqiqun nasr, ada kemenangan. Suksesnya Nabi memimpin di sini nanti, Pak. Wes, saya balik ke ayatnya. Saya ulangi terjemahnya. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang muhajirin dan orang Ansor. Jenengan sampai di situ jenengan termasuk itu, Pak? Jelas tidak. Ini loh kansnya panjenengan tadi. Berikutnya. Lanjut terjemahnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, hidup zaman kapan saja, asal standar beragamanya mengikuti siapa? Mereka siapa tadi? Muhajirin dan orang. Mengapa kau itu menjadi standar? Karena mereka yang langsung menerima dari siapa? Nabi. Di situ, Pak, sebenarnya. Ya. Makanya tiap individu orang yang beriman itu harus ada at-takdzir bil wuqu'i minasyirik. Harus berhati-hati. Ya. Saya menemukan tulisan tidak tahu tapi saya di kitab mana itu ya. Ada anak kecil naik pakai kelompen itu oleh imam besar Nu'man bin Bashir di Baghdad diingatkan, kok pakai kelompen kayak begitu nanti kepleset lah, hati-hati. Dijawab sama anak kecil, oh iya Pak, terima kasih. Bapak ini siapa? Saya Nu'man bin Bashir. Oh, bapak ini yang dianggap sebagai imam besar di Masjid Baghdad ini yang sering kasih ini macam-macam. Iya, tapi itu bukan kehendak saya. Orang-orang itu juluki saya itu sebagai imam besar. Ganti anak kecil memberi nasihat kepada itu. Pak, hati-hati dengan julukan begitu. Kalau saya bisa kepleset di dunia saja enggak masalah. Bapak bisa kepleset dunia akhirat. Betul, Pak? Nangis ya. Maka apa hubungannya dengan ayat itu tadi?
Kalau ayatnya itu sudah menekankan bahwa as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang muhajirin dan ansar, itu loh yang porsinya panjenengan dan saya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka. Tentu saja dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah. Ya. Mau dapat apa, Pak? Monggo. Allah ridho kepada mereka Radhiyallahu anhum, terus dan mereka pun ridho kepadanya. ya, bukan hanya diridhai, lalu dapat apa? Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. A'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Ya, dzalikal fawzul adzim. Itu orang yang beruntung. Jadi misi visi kita itu meraih surga. Caranya di dalam beragama, versi ayat itu ikuti orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Hadis ini mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Berarti kalau Nabi tidak mengajarkan, saya ulangi lagi, tapi Rasulullah mengajarkan, masih bisa ditoleransi nggak, Pak? Jawabannya bisa. Nah, nanti contohnya di PKPK atau di bab-bab berikutnya ini ada. Maka yang harus kita cari adalah siapa yang satu golongan itu tadi. Ya, karena kalau kita keluar dari itu, ancamannya Nabi 73 umatnya tadi, yang 72 kemana, Pak? Neraka. Tapi panjenengan dan saya tidak boleh kemudian mengolok-olok sesama saudara umat Islam. Atau kita sendiri tidak boleh menepuk dada seolah-olah inilah yang paling apa? Benar, yang lain salah. Tapi bagaimana mestinya? Cari saja dalam rumusan agama mana yang ada dalilnya. Dalam kitab yang lain tadi, di awal tadi sudah saya sebutkan, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad SAW, mengerti tentang agama, semuanya bil adillah. Pakai apa? Dalil. Cuman kok ngelakuin gini, Pak? Oh, ada dalilnya. Ada hadisnya? Ada. Mana hadisnya? Di kitabnya Pak Ustadz. Nah, gitu loh. Ya. Yang kita pelajari itu. Saya tidak janji, mudah-mudahan nanti kalau walaupun belum waktunya pakai kitab ini, Pak ya. Insya Allah nanti saya beri untuk dokumen di masjid. Amal jariahnya seseorang. Tadi siang baru WA ke saya. Ya. Nah, jadi banyak orang sekarang, saya yang menganjurkan di beberapa majelis taklim untuk jariah kitab. Ya. Tapi menamatkan kitab yang lama itu masih butuh waktu 1 tahun kira-kira ya. 2022 baru khatam insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang sama kita semuanya. Dan saya berharap ada adik-adik yang ikut ngaji mestinya ya. Ini Mas Faris ini saya berharap juga mudah-mudahan dimudahkan sama Allah itu ya. Karena ada informasi ke saya kepingin belajar agama, lalu tak kasih kitab. Nanti siapa anak muda-muda tak kasih kitab enggak apa-apa, Pak. Putra-putrinya panjenengan ya. Nah, boleh ya. Tapi kalau mau serius lagi ya bisa belajar bahasa Arab, bisa ini. Jadinya kan tidak sekarang, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Gitu loh. Jadi kalau sekarang masih 25, 10 tahun yang akan datang 30 ya masih relatif muda. 20 tahun yang akan datang berarti baru berapa itu? 55. Bandingannya dengan 67. Ya. Tua mana ya? Kita lanjut. Saya ulangi, yang panjenengan bisa pahami tadi yang satu tadi. Versi hadis ini ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Surat At-Taubah tadi lebih jelas lagi. Itulah caranya. Begitu. Berikutnya.
Kitab ini menyajikan juga caranya Rasulullah memberikan keterangan kepada para sahabat saat itu. Ada yang dilesankan, ada yang diperagakan. Saya ulangi, caranya Rasulullah karena saking pentingnya menerangkan golongan yang selamat itu, ada yang diterangkan dengan lisan seperti tadi, supaya sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu digigit dengan kuat pakai gigi apa tadi? Geraham. Ya. Sisi lain Nabi memperagakan. Nah, ini peragaannya Nabi. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi tsumma qala. Nabi itu garis pakai tangannya gini. Jadi sahabat itu melihat garis. Lalu Nabi mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini loh Mas, jalannya Allah yang lurus itu. Saya tanya, satu apa dua ini Pak? Satu. Jadi sahabat itu sampai ditunjukkan caranya Rasulullah begitu. Jadi garis. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi tsumma qala hadza sabilullah mustaqiman fattabi'uhu. Itu pun Pak, kalau panjenengan akrab bahasa Arab, sabilullah itu mufrad, satu. Bukan jamak. Kalau jamak subul. Ya, saya ulangi. Hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalannya Allah yang lurus. Maka ikuti itu. Kemudian wa khatta khututan an yamini wa shimalihi. Bu, garis yang satu lagi ditambahi lagi sama Nabi. Sebelah kanannya garis yang banyak, sebelah kirinya juga garis yang banyak. Sampai digambarkan begitu. Ya, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi garis lagi yang banyak sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Terhadap dua garis yang kanan kiri yang macam-macam tadi banyaknya, apa kata Rasulullah? Hadi subul. Jalan ini Mas, kanan kiri tadi, laisa minha sabilan illa syaitanun. Ini jalannya setan. Jangan diikuti. Ya. Illa sabila illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan yang kanan kiri yang banyak itu jalannya setan. Yang jalan saya ini yang satu tadi. Berarti pertanyaannya, kebenaran itu dari sisi agama itu banyak apa satu? Satu. Satu itu maksudnya, jangan salah paham. Jangan diklaim golongan saya, organisasi saya, tidak boleh begitu Pak. Ya, satu itu maksudnya. Ya ini yang mengikuti saya dan para sahabat tadi. Itu loh maksudnya. Kitab ini memang rada tajam, beda dengan stylenya kitab yang sebelumnya itu ya. Ya. Kemudian wa anna, nah minta tolong dibuka surat Al-An'am agak panjang ya, 153, yang 153 saja. Nah. Di situ ada keterangan. Mudah-mudahan nututi ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan yang satu ini, yang garis yang tengah tadi, adalah jalanku yang lurus, maka ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan yang sebelah mana tadi Pak? Kanan kirinya. Fatakfarraqa bikum an sabili, kamu bisa pecah dari jalan yang satu. Dari sisi agama tadi, ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiatnya Allah agar kamu bisa takwa. Jadi dalam lisannya Rasulullah juga menjelaskan ada umatnya itu pecah menjadi 73. Dalam peragaannya Rasulullah juga memberikan garis, satu inilah jalanku yang lurus, jalan kanan kiri yang banyak itu adalah jalannya siapa tadi Pak? Setan. Oh, kalau begitu beragama harus mengikuti jalannya Nabi ini Pak. Jawabannya iya. Masih ada waktu Pak? Kalau tidak ada, wabillahi taufik wa hidayah. Gitu Pak ya. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitab Al-Ghunyah. Nah, ini pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh penulis kitab ini dimasukkan di sini. Amal firqatun najiyah.
Adapun golongan yang selamat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mohon maaf, dengan segala hormat saya, Pak Ustadz, Pak Kiai, di YouTube itu banyak yang kadang-kadang naudzubillah min dzalik keceplosan. Ya, saya tahu ini jelas keceplosan. Seolah-olah yang dianggap ahli sunnah itu ya ini seperti gini, golongan saya, yang lain tidak. Betul, umat Islam ada banyak kelompok nggak Pak? Ada banyak mazhab nggak? Asal menurut saya secara prinsip tidak menyalahi akidah yang betul. Ya, kalau pakai bahasa sederhana, Tuhannya sama, kitabnya sama, ya, nabinya sama, akidahnya sama. Kadang-kadang itu kemudian diklaim bahwa golongan ahli sunnah itu yang seperti saya ini loh, mazhab saya ini, yang lain enggak. Begitu, sampai begitu Pak. Jujur saja saya tidak sependapat dengan cara-cara begitu. Bagaimanapun mereka itu juga saudara kita umat Islam. Realitasnya Ramadan ini saja, ada enggak yang sholat tarawih 11 rakaat? Ada yang 23 rakaat? Ada. Yang ori yang mana? Yang KW yang mana yang KW? Loh, ini contoh saja. Naudzubillah min dzalik. Ada seorang ustaz dengan ceramah mengatakan yang ori itu yang 23, yang KW itu 11. Loh, saya enggak mentolo Pak. Apa enggak mentolo itu maksudnya? Uang dasarnya ada kok dianggap apa? KW. Berarti mengkawinkan Rasulullah dan para sahabat. Loh, sampai di situ loh. Kalau tidak terkendali itu Pak, mohon maaf ya saya Pak ya. Ya ini bisa kemana-mana kan. Tapi saya akan mengingatkan, tidak begitu polanya. Ya, saking khawatirnya misalkan ya, nanti masyarakat kita itu mengikuti yang 11, lalu yang 11 dia omongkan ini yang KW itu. KW itu apa sih Pak? Cuma saya tidak tanya ini KW 1 apa KW 2. Ya, sampai di situ Pak. Naudzubillah. Ustaz juga manusia Pak, ada nafsunya, jadi harus berhati-hati juga itu. Iya kan? Saya sendiri menerangkan ini juga harus hati-hati. Harus berpedoman pada ini. Ya. Nah, begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tadi mengatakan ammal firqa'an najiyah wa hiya ahlussunnah wal jamaah. Yang namanya firqah najiyah yaitu ahlussunnah wal jamaah. Wa ahlussunnah la ismun illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Nah, ini Pak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ahlussunnah itu ashabul hadis. Nanti di sini dibahas siapa ashabul hadis itu. Golongan hadis. Jenengan ini termasuk ahlu hadis apa enggak? Kok enggak pede gitu Pak ya? Ahlu hadis itu bukan berarti orang menghafalkan hadis. Kalau menghafalkan hadis kan cuma Ustaz Zainuddin aja. Tapi dalam berperilaku itu adalah mengikuti apa? Hadis. Saya kasih contoh yang sederhana Bu, Pak. Kalau kita pakai sandal, pakai sepatu, menurut hadis mana yang didahulukan? Memasukkannya kanan. Andai kata sandal kita atau sepatu kita itu yang kanan itu agak jauh 2 meter dari tempat yang suci ini, apa dipakai yang kiri dulu lalu mencolot begitu? Mestinya, Mas, sandal saya lemparkan ke sini. Itu kan punya bapak, yang kiri itu kan bisa pakai dulu. Enggak, saya kepengen jadi ahlu hadis, mau tak pakai yang kanan dulu. Sudah begitu Pak kira-kira? Mohon dijawab dengan jujur Pak. Itu ahlu hadis itu di situ Pak. Bu, nun sewu, orang minum air tanpa baca bismillah bisa masuk? Bisa toh? Berdiri saja bisa? Tapi mengapa kok duduk dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Kesuwen Pak. Loh enggak, saya mau masuk dalam golongan siapa? Ahlu. Jadi bukan hanya perilaku yang kaitannya dengan kemasyarakatan saja, wabil khusus akidah dan ibadah. Ya. Allahu Akbar. Angkat tangannya sampai setinggi berapa itu? Sejajar sama telinga, di atas apa? Bau. Ini juga angkat tangan enggak?
Sama saja Pak, gini kan juga angkat tangan. Oh enggak boleh Mas, saya mau kepengen jadi ahlul hadis. Hadisnya Nabi begini. Nah, inilah namanya ahlul hadis. Ahlul hadis yang kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Ahlus sunnah itu ahlul hadis. Nah. Sampai jam berapa Pak? Kurang 2 menit. Enggak bisa ditawar lagi Pak ya. Ya'muruna Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala an na'tasim jami'an bil Qur'anil Karim. Allah memberikan pesan kepada kita supaya kita berpegang teguh pada Qur'anul Karim. Wa alla nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'a. Dan Allah melarang kita termasuk golongan orang musyrik, karena orang musyrik itu memecah agama yang satu tadi Pak ya. Agama tauhid tadi. Wa yukhbiruna ar-rasul karim annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Dan Nabi memberikan kabar bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu pecah menjadi banyak sekali. Wa anal muslimina sayatafarraquna aktsara minhum. Dan orang muslim itu kata Nabi akan pecah lebih banyak lagi. Berapa tadi Mas? 70 berapa tadi? 3. Wa anna hadzal firaq satakunu ardatun lidukhulin nar. Yang banyak tadi yang 72 terancam masuk apa? Surga. Mengapa? Masuk neraka. Mengapa dia terancam masuk neraka? Lin khirafiha wa buduha an kitab wa sunnati nabi. Karena di dalam beragama, karena mereka jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya, yaitu Quran dan hadis dan sunnah-sunnahnya siapa? Nabi. Maka kita harus cari yang satu ini. Insya Allah di subuh akan saya terangkan 12 indikator menurut pikiran kitab tauhid ini yang termasuk kategori satu golongan itu tadi. Ada 12 macam indikator. Tapi insya Allah nggak nutup itu nanti Pak ya. Karena apalagi subuh itu biasa 10 menit saja itu sudah melihat ustadznya itu 2 apa 3 Pak Ustadz kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, barakah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.